kasus kejadian DBD di Kabupaten Pati untuk tahun 2022 memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Ini sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim yang terjadi. Bahwa biasanya bulan Mei, menginjak bulan Mei kita sudah tidak ada atau sudah minim hujan, tapi kita lihat pada kesehariannya sekarang pagi atau sore hujan gerimis, nanti ada kalanya siang panas. Jadi cuaca tersebut yang mendukung dalam perkembangbiakan jentik nyamuk. Ada pelaporan dari warga bahwa di desa ini di RT 2 RW 2 ada kasus demam berdarah 3 kasus. Saya melaporkan ke tingkat puskesmas. Setelah ada pelaporan kasus dari bidan desa, kemudian saya tindak lanjuti dengan kegiatan PE DBD, yang mana hasil PE DBD yang saya lakukan telah saya ambil sampel 27 rumah. Dari 27 rumah ditemukan 5 rumah dengan positif jentik. Pada hari ini kami melaksanakan fogging di Desa Muktiharjo RT 2 RW 2, di mana ada usulan fogging dari Puskesmas Margorejo. Menurut Puskesmas Margorejo yang telah melakukan PE, dari 27 rumah ditemukan 5 rumah yang positif jentik. Kenapa dilaksanakan fogging? Jadi fogging itu ada syarat khususnya. Jadi tidak hanya permintaan dari masyarakat atau ketika hanya ada satu kasus langsung di fogging. Tapi syaratnya yang pertama adalah ketika ada satu kasus DBD dari rumah sakit, kemudian di PE dan ditemukan satu kasus lagi, minimal satu kasus lagi dalam radius 100 meter dalam kurun waktu 3 minggu berturut-turut, maka hal itu bisa diusulkan fogging serta ABJ-nya kurang dari 95%. Syarat kedua adalah ketika terjadi satu kasus DBD dan ditemukan 3 penderita lain demam tanpa sebab di sekitar lokasi, sama ABJ-nya juga kurang dari 95%, maka bisa dilakukan fogging. Atau syarat ketiga yang paling terakhir yaitu ketika terjadi satu kasus dan ada yang meninggal, maka harus dilakukan fogging. Jadi sudah sangat jelas bahwa fogging itu ada syarat-syarat khususnya, tidak bisa istilahnya permintaan dari warga atau hanya satu kasus dilakukan fogging. Kami tekankan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati bahwa fogging itu bukan solusi utama dalam pemberantasan demam berdarah. Solusi utama adalah tetap kita lakukan yang namanya PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan langkah 3M+, yang diantaranya ada membersihkan bak mandi, kemudian menyikat dan mengubur barang-barang bekas, serta plusnya salah satunya adalah menaburkan abate di bak-bak mandi ataupun tempat penampungan air yang susah dikuras. Untuk PSN, pemberantasan sarang nyamuk, itu tidak hanya di dalam rumah, tapi di luar rumah juga. Contohnya seperti di lingkungan sekitar masih kita temukan botol-botol bekas yang masih ada genangan air. Nah, di situ salah satu penyebab dari berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Nah, diharapkan dari masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan lini lainnya untuk bisa melakukan gerakan jumantik secara serumah untuk bisa mengendalikan penyakit DBD. Terima kasih.